Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartati dari kelas PBSD akan memaparkan hasil lesson saya yang berjudul Ilmu Tauhid dan Ilmu Kalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid menurut Syekh Muhammad Abduh adalah tauhid ialah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap baginya, sifat-sifat yang jaiz disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali wajib ditiadakan darinya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib ada pada dirinya, hal-hal yang jaiz dihubungkan atau dinisbatkan pada diri mereka, dan hal-hal yang terlarang menghubungkannya pada diri mereka. Ilmu ini dinamakan ilmu tauhid karena pokok pembahasannya dititik beratkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Tujuan tauhid adalah menetapkan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Oleh karena itu, pembahasan yang berhubungan dengannya dinamakan ilmu tauhid, dan yang terpenting dalam ilmu tauhid adalah mengenai keesaan Allah. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian ilmu kalam. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ilmu tauhid sering disebut juga dengan ilmu kalam. Ilmu tauhid dinamakan ilmu kalam karena dalam pembahasannya mengenai eksistensi Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengannya digunakan argumen-argumen filosofis dengan menggunakan logika atau mantik. Ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Ilmu kalam artinya berbicara atau pembicaraan. Dinamai ilmu kalam karena banyak dan luasnya dialog serta perdebatan yang terjadi antara para pemikir mengenai masalah-masalah akidah. Pembicaraan dan perdebatan seperti itu terjadi setelah cara berpikir rasional dan falsafati memengaruhi para pemikir dan ulama Islam. Ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri, yakni pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dan Bani Abbasiyah. Sebelum itu, pembahasan terhadap soal-soal kepercayaan dalam Islam dinamakan al-fiqhu fi ad-din sebagai lawan dari al-fiqhu fi al-ilmi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu tauhid percaya kepada Allah dan meyakini tidak ada yang lain selain Allah, mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi sifat-sifat khususnya. Ilmu yang mempelajari sifat-sifat Allah yang dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Perbedaan ilmu kalam, ilmu yang membahas tentang keutuhan yang berdasarkan rasio atau argumen logika sebagai pembuktian terhadap teks atau argumen nakli. Ilmu ini mempelajari firman Allah dalam Al-Quran. Yang keempat, persamaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ketuhanan. Yang kelima, aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama, ada aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Asyahrastani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Inggris, paham Jabariyah disebut fatalisme atau predestination, yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Dengan demikian, posisi manusia dalam paham ini tidak memiliki kebebasan dan inisiatif sendiri, tetapi terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Oleh karena itu, aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini belum melakukan perbuatan, tetapi perbuatannya itu dalam keadaan terpaksa. Aliran Jabariyah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Jabariyah yang ekstrim dan moderat. Aliran Jabariyah yang ekstrim tokohnya dalam Jahm bin Safwan pendapatnya manusia sangat lemah, tak berdaya, terikat dengan kekuatan dan kehendak mutlak Tuhan. Tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari aturan skenario dan kehendak Allah. Yang kedua, ada aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaroh yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia diintervensi dari Tuhan.
Aliran berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini Harun Nasution menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qadrahatu, kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Yang ketiga ada aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazal yang artinya memisahkan diri, sedangkan Mu'tazilah adalah orang-orang yang memisahkan diri. Aliran ini lahir kurang lebih tahun 120 Hijriah di kota Basrah. Aliran Mu'tazilah pernah menjadi mazhab pengusaha pada beberapa masa, yakni zaman Khalifah Al-Ma'mun dan Mu'tazim. Nama Mu'tazilah adalah suatu nama yang diberikan oleh orang di luar golongan Mu'tazilah karena orang-orang Mu'tazilah mengklaim dirinya dengan sebutan Ahlut Tauhid wal Adl. Yang keempat ada aliran Syiah. Secara etimologi, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikut atau pendukung. Dengan demikian, apabila ada ungkapan Syiah Ali, itu berarti pengikut Ali. Adapun secara terminologis, arti kaum Syiah dalam lingkungan umat Islam ialah kaum yang beriktikad atau berkeyakinan bahwa Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Karena Nabi berwasiat bahwa pengganti beliau sesudah wafat adalah Ali. Berdasarkan keyakinan ini, khalifah pertama, kedua, dan ketiga yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah khalifah-khalifah yang tidak sah. Mereka adalah para perampok yang berdosa karena mengambil pangkat kekhalifahan secara batil dari Ali. Yang kelima ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah atau i'tikad Nabi dan para sahabat beliau. Adapun ungkapan Ahlus Sunnah atau sering juga disebut Sunni dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana juga Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Selanjutnya, Ahlus Sunnah banyak dipakai setelah munculnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.